Bahkan bisa dibilang tuh kayak sama semua bangunannya itu. Padahal, oh dalamnya bagus banget. Sultan. Dari semua banyak rumah cuma ini nih yang ada kanopi gentengnya nih. Masya Allah. BMW. Ini parkir di luar rumah. BMW. Sekelas BMW loh. Kalau di Indonesia mobil-mobil parkir di luar seperti ini ya, hitungan menit mungkin udah hilang gitu kalau sembarangan parkir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube David ya. Oke, jadi David kali ini akan jalan-jalan santai, jalan-jalan sore ya. Jadi video kali ini tuh David bakal ngasih jawaban pertanyaan beberapa teman David. Jadi ada beberapa pertanyaan yang datang ke David, itu salah satunya, Bang David, di Arab itu apakah benar nih katanya parkir mobil di luar itu aman, nggak hilang? Dan kemudian apakah kalau misalkan rumah di Arab itu benarkah semuanya bentuknya kotak-kotak, nggak ada yang kayak kita di Indonesia yang ada apa sih bentuk gentengnya atau apa? Itu aman nggak sih kalau mobil di luar parkirnya hilang nggak gitu loh? Kita akan jawab pertanyaan teman-teman itu, apakah itu benar atau tidak ya. Jadi buat kebenaran pertanyaan tersebut, boleh teman-teman tonton video ini sampai selesai. Oke teman-teman, jadi David akan ngajak teman-teman sekalian keliling ya. Nah sebetulnya bisa teman-teman lihat ya di belakang David. Jadi untuk menjawab pertanyaan apakah rumah-rumah di Arab Saudi itu kotak-kotak, ya lihat ya. Bisa teman-teman lihat ya. Kira-kira, jadi banyak yang kotak-kotak rumahnya ya. Bangunan di sini itu jadi pertanyaan, kenapa semuanya itu bisa kotak-kotak ya. Tuh bisa teman-teman lihat ya. Nah tuh, semuanya kotak-kotak di rumahnya ini ya. Nah, dan menjawab pertanyaan teman-teman tadi, apakah semua di sini tuh kalau parkir mobilnya itu di luar nih, bisa teman-teman lihat nih, semua parkir mobil itu di luar, nggak ada yang di dalam garasi ya. Ini semuanya parkirnya di luar semua, bisa teman-teman lihat sendiri nih. Jadi ya teman-teman, buat teman-teman ketahui ya, jadi untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang katanya apakah benar Bang di Arab Saudi itu rumahnya kotak-kotak, ya memang di sini kebanyakan rumah itu bentuknya kotak. Nggak tahu sih kenapa ya, tapi memang kalau rumah di sini itu bentuknya kotak, memang desainnya dari zaman dahulu juga ya. Jadi memang dari zaman dahulu di sini desain rumahnya itu bentuknya itu kotak ya. Dan memang kenapa di sini tuh bentuknya kotak, rumah di atasnya tuh. Oh ada nih satu nih, bisa teman-teman lihat nih. Dari semua banyak rumah cuma ini nih yang ada kanopi gentengnya nih. Masya Allah. Kenapa di sini itu rumahnya banyak yang berbentuk kotak? Karena memang di sini itu jarang hujan gitu loh. Ya, jarang hujan. Kalaupun hujan, biasanya tuh hanya pergantian musim, dari panas ke dingin, dingin ke panas, seperti itu ya. Jadi kenapa di sini tuh rumahnya nggak ada kayak kita di Indonesia, kayak genteng segala macam itu yang bentuknya kayak persegi gitu. Kalau kayak di Indonesia kan nggak ada kayak rooftop atap kayak gitu kan, nggak ada kan. Nah kalau mereka ini kosong. Ini bisa teman-teman lihat nih, hampir semua. Jadi di atas itu uniknya mereka bisa buat jemur pakaian atau apa gitu ya. Hampir seluruhnya. Cuman ada satu rumah itu baru sih bangunannya, keren. Bangunan rumahnya baru. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang teman David yang nanya, apakah rumah di Arab Saudi itu bentuknya kotak semua? Iya, hampir kebanyakan bentuknya itu kotak, atap rumahnya itu ya. Tapi jangan salah loh, walaupun bentuknya kotak, itu isinya bisa dibilang sultan. The real sultan. Saya pernah sekali masuk ke rumah orang Arab ya. Jadi di luar itu nggak nampak begitu bagus, tapi pada saat saya masuk ke dalam, wow, itu luar biasa megahnya, mewahnya ya. Dan pertanyaan selanjutnya itu yang David mau jawab untuk kasih tahu ke teman-teman ya, soal yang semua mobil parkir di luar. Bisa teman-teman lihat ini, dari ujung sana tadi saat David jalan sampai ke depan, bisa teman-teman lihat ya, itu rata-rata semua mobil parkir di luar semua ya, nggak ada mobil yang parkir di dalam. Jadi konsepnya parkir di Arab Saudi ini, mobil mereka tuh kalau parkir di rumah, ada yang dia rumahnya menyediakan bagasi di bawah tanah ya. Jadi
ada juga yang menyediakan bagasi di luar seperti itu ya. Jadi memang tapi rata-rata mereka menyediakan bagasi itu yang di depan rumah, yang di luar, bukan di bawah tanah seperti itu. Nah, kita contohnya seperti ini. Kita ambil contohnya ini, salah satunya nih. Ini rumah nih. Rumahnya bagasinya di sini. Jadi unik, dia kayak pakai terpal apa, tapi itu terpalnya kuat banget, coy. Ya. Tuh. Semuanya parkir di luar, nggak ada parkir mobilnya di dalam rumah. Ya. Saudi ini salah satu negara yang bisa dibilang negara yang aman, ya. Negara yang bisa dibilang minim kejahatan. Kenapa? Di sini itu ya berlaku juga hukum kisos seperti itu ya. Jadi bisa dibilang kalau untuk kejahatan, mencuri, segala macam itu minim ya, bisa dibilang minim. Bayangin aja orang yang orang yang miskinnya aja, maksudnya gini, orang yang maksudnya bukan miskin ya, yang memang dia bisa dibilang nggak terlalu mampu, mereka aja punya mobil, walaupun mobilnya nggak bagus, tapi mobil semua di sini. Dan rata-rata di Arab Saudi ini mereka pakainya itu mobil semua, nggak ada yang pakai motor. Kalaupun ada yang pakai motor itu yang menggunakan biasanya yang dia mengantar makanan, seperti kayak di Indonesia tuh seperti Gojek, kalau di sini tuh Hunger Station namanya ya. Jadi kayak online food itu biasanya rata-rata pakai motor, mereka nganternya ada, tapi itu hanya ya nggak banyak lah. Kalaupun juga ada di sini orang Saudi pakai motor, itu motor mugi, motor kayak Harley Davidson, kemudian motor-motor yang gede lah, motor balap kayak gitu loh, yang memang itu mahal di Indonesia. Jadi motor sultan di sini kalau dibilangnya tuh. Ya. Jadi kalau di Indonesia mobil-mobil parkir di luar seperti ini ya, hitungan menit mungkin udah hilang gitu kalau sembarangan parkir ya. Tapi masya Allah di sini mereka benar-benar menjaga ketertiban ya, amanah, karena mereka itu hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kenapa di sini tuh istilah mencuri hal seperti ini tuh nggak ada gitu. Karena memang ya itu sih bisa dibilang negara yang aman. Arab Saudi salah satu negara yang aman gitu. Jadi guys, bantu jawab pertanyaan teman-teman. Jadi ada yang nanya katanya kalau di Arab Saudi itu rumahnya kotak-kotak atau nggak, bener nggak? Nggak hoax ya, bener ya. Nah, jadi memang di sini tuh banyak rumahnya bentuk kotak-kotak. Kotak-kotak. Kalau parkir mobil di luar bener ya? Benar tuh. Bener adanya. Iya, adanya. Bener. Jadi mau mana? Jadi macam mana? Memang unik di sini tuh, karena memang bukan karena mereka tuh nggak punya bagasi untuk parkir, tapi memang rata-rata kebiasaan mereka di sini kalau parkir mobil, iya kebanyakan di depan rumah kayak gitu, bahkan di pinggir-pinggir jalan. Dan memang di sini jalannya itu gede ya, luas ya. Jalur satunya aja kadang sama kayak jalan kita 2 jalur ya. Jalan besar. Demi diet ini ya. Iya. Jadi kita bikin konten sambil olahraga ini. Jadi iya, mereka ini kelihatan aja looknya di luar itu kayak apa sih? Kayak biasa aja gitu loh ya. Bahkan bisa dibilang tuh kayak sama semua bangunannya itu. Padahal, dalamnya bagus banget. Sultan. Pernah situ ngelihat baik. Udah pernah masuk? Nggak, saya pernah sekali waktu itu masuk bang. Pernah masuk ke rumah orang Saudi 1 kali. Memang di luarnya itu standar, sederhana banget. Maksudnya ya seperti ini nih, bisa teman-teman lihat nih. Maksudnya ya standar gini, bentuknya tuh kotak semua, nggak ada yang maksudnya gimana gitu loh. Insya Allah tujuan kita kali ini mencari telaga Ainul Hayat. Dia udah bawa nih, insya Allah. Udah bawa air mineral ini, botolnya. Jadi insya Allah mau cari yang katanya itu bisa hidup abadi. Hoax itu, hoax. Bisa teman-teman lihat dari ujung sana tadi sampai ke sini ya, semuanya itu mobil semua parkir di luar coy. Jadi nggak ada mobil itu yang parkir di dalam ya. Jadi maksudnya di luar rumah semua. Kalau di Indonesia benar itu udah hilang coy. Parkir sembarangan kita udah hilang di Indonesia, hanya hitungan menit. Tapi di sini masya Allah, karena negara yang saya bilang tadi, karena salah satu negara yang bisa dibilang aman, tentram ya, minim kejahatan. Jadi salah satu bisa dibilang negara yang masya Allah luar biasa aman lah. Ya walaupun termasuk negara yang aman, safe, kita harus tetap hati-hati. Dimanapun kita berpinjak, kita harus tetap hati-hati. Ini kayak bagasi di dalam
Ya, ini yang di atas tapi bukan dalam tanah. Ini kena sopir. Ini hotelnya, Pi. Anjay. Mobil-mobil tuh mereknya yang Masya Allah gitu. GMC, Chevrolet, MG tadi ya salah satunya. Masya Allah ya. BMW. Ini parkir di luar rumah. BMW. Sekelas BMW loh. Jadi bayangin loh kayak mobil BMW, GMC, kemudian mobil apa lagi ya? Kayak Chevrolet segala macam itu parkir di luar semua. Ranger Rover. Waduh. Dari teman-teman bisa lihat sendiri. Itu subhanallah luar biasa gitu loh. Jadi karena memang di sini tuh apa ya? Orang Saudi tuh hobi suka ganti mobil. Jadi kalau udah 2-3 tahun mereka bosan ganti. Ini banyak duit ya. Dan juga teman-teman ya, kalau untuk rumah memang di sini sistem mereka itu kalau untuk rumah itu ya nggak kayak di Indonesia kita satu rumah satu seperti itu. Nah mereka nih sistemnya di sini tuh rumahnya tuh kayak apa sih? Sistemnya apartemen seperti itu. Jadi di rumah ada rumah di dalam rumah seperti itu. Jadi ada yang sistemnya sewa kontrak, ada yang sistem mereka beli kayak gitu. Tapi rata-rata di sini tuh kontrak, dikontrakin semua seperti itu. Oke teman-teman, jadi tadi David udah ngajak keliling ya, menjawab beberapa pertanyaan teman-teman kita yang bertanya soal apakah rumah di Arab Saudi itu bentuknya kotak-kotak? Iya, hampir kebanyakan 90% seperti itu. Jadi bangunan mereka itu bentuk rumahnya itu kotak gitu loh, standar semua sama ya, dan nggak ada atap gitu loh, kayak genteng, seng itu nggak pakai mereka. Kalaupun ada yang seperti tadi David liatin satu rumah, Masya Allah itu indah banget, bagus banget ya. Dan itu pun jarang, nggak hampir semuanya ya. Tapi jangan salah, buat teman-teman perlu ketahui nih ya, rumah yang kita lihat di sini itu kotak standar yang mungkin biasa aja, tapi itu isinya luar biasa. Nantilah insya Allah kalau ada kesempatan David akan ajak kita main ke rumah orang Arab Saudi ya, kita akan masuk ke rumahnya, nanti kita akan lihat seperti apa. Karena waktu pernah David masuk ke dalam itu ya, pernah berkunjungan sekali satu rumah orang Arab ya, itu ada lift loh, di dalam rumahnya itu ada lift. Keren kan? Dan biasa teman-teman lihat juga tadi soal pertanyaan yang kedua, teman-teman bilang apakah di Arab Saudi mereka parkir mobil itu di luar rumah? Iya. Jawabannya iya, hampir kebanyakan mereka parkir hampir kebanyakan mereka parkir di mobil itu banyak di luar rumah. Bisa teman-teman lihat tadi ya, dari David jalan ujung ke sana sampai saat ini di sini, bisa teman-teman lihat sendiri. Mereka kebanyakan parkir mobil itu di luar rumah ya. Dari yang bermacam-macam mobil merek mewah, GMC, Chevrolet dan lain sebagainya, bahkan BMW tadi teman-teman lihat sendiri ya. Itu kalau di Indonesia hanya hitungan menit selesai. Bakal begal sama orang. Itulah uniknya negara Arab Saudi ya. Bisa dibilang di sini tuh negara yang bisa dibilang aman. Kenapa? Minim begal. Bisa dibilang kalau soal begal itu ya saya belum pernah menemu sama sekali, Masya Allah ya. Tapi kalau untuk copet ya ada paling 1-2, itu pun juga bukan copet yang dia menikam dengan pisau atau apa ya, mencuri ya copet-copet lah kayak gitu. Dan itu bukan orang asli Saudi ya, rata-rata itu datangan semua kayak gitu. Makanya teman-teman yang datang ke Arab Saudi ya, kerja di sini tetap harus hati-hati. Jadi teman-teman harus tetap hati-hati. Maksudnya gini, walaupun ini salah satu negara teraman, kita harus tetap hati-hati, take care dengan barang kita, harus waspada dimanapun kita berada. Dan kalau kita berada di Arab Saudi, kita harus ikutin aturan apapun yang ada di sini ya. Kita nggak boleh semena-mena, nggak boleh sembarangan ya, dan jangan buat ulah di negara orang. Jadi kita ikutin aturan apa yang sudah dibuat di Arab Saudi seperti itu ya. Dan juga soal rumahnya juga tadi, dia nggak kayak di Indonesia. Mereka itu bangunan rumahnya mereka itu ada rumah di dalam rumah, gimana bilang sih, model kayak apartemen lah. Jadi nanti rumahnya itu sudah ada 3 kamar, ada dapurnya, ada tempat mandinya seperti itu. Nanti ada lantai 1, 2, 3. Nah nanti lantai 1 tuh ada 3 pintu. Nah setiap pintu itu nanti setiap pintu satu rumah itu berbeda-beda, ada 3 kamar segala macam. Jadi memang saya bilang itu rumah di dalam rumah seperti itu ya. Oke, mungkin itu aja singkat video yang David buat ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video David, yang udah datang lagi ke channel YouTube David. Jangan lupa like dan subscribe video David, dan juga share ke teman-teman yang lainnya. Siapa tahu mereka butuh informasi ini. Oke, sampai jumpa di video David berikutnya. See you next time. Bye bye.